Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 kelas B. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dr. Prima Endang MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Energi dan Gizi Makro atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penugasan penyakit kelainan metabolisme protein. Tak lupa terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan tanggapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelum memulai, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 9, saya Siti Nur Halimah dengan NPM 060 dan rekan saya Fikri Muhammad Faisal dengan NPM akhir 044. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Materi yang pertama yaitu ada definisi. Hmm, Definisi dari asidosis isofalerik adalah kondisi bawaan yang langka namun berpotensi serius. Kondisi ini berarti tubuh tidak dapat memproses asam amino leusin atau asam amino merupakan bahan penyusun protein. Kondisi ini menyebabkan penumpukan zat berbahaya dalam darah dan urin. Gambar di bawah ini merupakan struktur dari asam amino leusin. Asam amino leusin ini merupakan salah satu asam amino esensial sehingga sangat penting bagi tubuh. Tak hanya sebagai asam amino esensial, leusin juga merupakan jenis asam amino yang spesial karena termasuk dalam kelompok asam amino rantai bercabang atau BCCA bersama dengan isoleusin dan valin. Selanjutnya yaitu ada penyebab dari isovaleric isoledemi, yaitu penyebab utamanya adalah mutasi genetik yang mengganggu proses pemecahan asam amino leusin. Kondisi ini merupakan penyakit bawaan sejak lahir dan biasanya terdeteksi pada bayi atau anak-anak. Gejala-gejala dari penyakit ini yaitu kadang muncul dalam beberapa hari atau minggu pertama setelah lahir dan mungkin termasuk dengan mengeluarkan bau khas atau dengan kaki berkeringat, makanan yang buruk atau kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan. Eh, Lebih berfokus pada deteksi dini, manajemen diet, dan penanganan yang tepat setelah diagnosis. Karena isodem, isovaleric acidemik adalah gangguan metabolik genetik yang diturunkan. Saat ini belum ada cara untuk mencegah timbulnya kondisi pada individu yang telah memiliki kelainan genetik. Namun, ada langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk mencegah komplikasi berat yang dapat timbul dari penyakit ini, terutama dalam bentuk krisis metabolik yang bisa mengancam jiwa. Pengobatan asidemia isofalerik melibatkan pendekatan multidisiplin untuk mencegah penumpukan asam isofalerat dan metabolit berbahaya lainnya, serta mengelola gejala klinis yang muncul. Baik, selanjutnya untuk contoh-contoh pengobatannya ada deteksi dini atau screening bayi baru lahir. Adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah komplikasi serius akibat IVA atau asedema isofalerik. Di banyak negara, IVA termasuk dalam screening metabolik rutin untuk bayi baru lahir. Screening ini memungkinkan deteksi dini gangguan metabolik, bahkan sebelum gejala muncul, sehingga pengelolaan bisa dilakukan sejak awal. Tes screening biasanya mengukur kadar metabolit dalam darah atau urin, seperti asam amino dan asam organik, yang dapat menunjukkan adanya IVA. Jika hasilnya mencurigakan, pemeriksaan lanjutan seperti analisis DNA dan pemeriksaan enzim dilakukan untuk memastikan diagnosis. Selanjutnya ada pengelolaan diet atau pembatasan protein. Setelah diagnosis IVA ditegakkan, pengelolaan diet yang sangat ketat diperlukan untuk mencegah akumulasi asam isofalerat dalam tubuh yang bisa menyebabkan kerusakan. Diet biasanya melibatkan ada pembatasan asupan protein,
khususnya asam amino rantai cabang, yaitu valin, leusin, dan isoleusin yang dapat meningkatkan produksi asam isopalerat. Lalu ada diet rendah protein, disusun dengan hati-hati oleh ahli gizi yang berpengalaman untuk memenuhi kebutuhan gizi lainnya, seperti kalori dan mikronutrien, tanpa memicu penumpukan metabolit berbahaya. Selanjutnya ada suplementasi asam amino esensial dan produk khusus rendah protein. Mungkin diperlukan untuk memastikan pasien mendapatkan asupan protein yang cukup tanpa menyebabkan akumulasi zat gizi berbahaya. Selanjutnya ada terapi suplementasi. Suplemen L-karnitin atau N-asetilsistein sering diberikan untuk membantu tubuh memetabolisme asam lemak dan mengurangi akumulasi metabolik toksik toksik. L-karnitin ini membantu mengangkut produk sampingan berbahaya ke dalam mitokondria untuk dikeluarkan dari tubuh. Suplemen tambahan juga diperlukan untuk mendukung metabolisme normal dan mengurangi dampak negatif dari defisiensi enzim. Selanjutnya ada penanganan stres metabolik. Penyakit, infeksi, atau stres fisik lainnya bisa memicu krisis metabolik pada penderita IPA. Oleh karena itu, penting untuk menghindari stres metabolik yang bisa memperburuk kondisi. Selanjutnya ada konseling genetik. Konseling genetik ini penting bagi keluarga yang memiliki riwayat IPA, terutama jika mereka berencana memiliki anak. IPA merupakan penyakit autosomal resesif yang berarti kedua orang tua ini akan menjadi pembawa untuk kondisi ini jika mereka memiliki anak. Selanjutnya, ada pemantauan rutin. Pemantauan kadar asam amino dan metabolit lainnya dalam darah sangat penting untuk mengawasi keberhasilan diet dan terapi. Ini membantu untuk menyesuaikan pengobatan dan diet berdasarkan hasil pemantauan. Lalu ada pemeriksaan perkembangan neurologis. Penderita IPA harus dipantau secara berkala untuk menilai perkembangan fisik dan neurologis mereka, termasuk kemajuan dalam keterampilan motorik, kognitif, dan bahasa. Selanjutnya ada transplantasi hati. Untuk diingat, ini merupakan untuk kasus yang berat. Pada beberapa kasus IPA yang sangat parah dan tidak responsif terhadap pengelolaan konservatif seperti diet dan terapi suplemen, transplantasi hati dapat dipertimbangkan. Hati merupakan tempat utama metabolisme asam lemak dan asam amino terjadi, dan transplantasi hati ini dapat menyediakan enzim yang hilang atau tidak berfungsi sehingga membantu mengatasi defisiensi enzim isovaleric kodehidrogenase. Transplantasi hati ini bukanlah solusi pertama, namun dapat dipertimbangkan dalam kasus yang sangat berat untuk mencegah komplikasi yang fatal. Slide selanjutnya. Untuk rekomendasi makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Rekomendasi makanan sendiri ini adalah saran atau anjuran makanan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani perawatan medis dengan tujuan untuk mendukung proses penyembuhan, memperbaiki kondisi kesehatan, atau mencegah komplikasi. Sedangkan larangan makanan adalah jenis makanan yang sebaiknya dihindari atau tidak dikonsumsi oleh pasien karena dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka atau mengganggu pengobatan. Slide selanjutnya. Untuk rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi oleh pasien atau penderita acidemia isopalerik ini adalah diantaranya kangkung rebus, melon, kentang, dan minyak zaitun. Untuk kandungan gizi dalam kentang ini dalam kangkung rebus ini seperti yang dapat dilihat dalam tabel. Untuk kandungan gizi utamanya yaitu ada serat. Kangkung kaya akan serat yang mendukung kesehatan pencernaan. Lalu ada vitamin A. Kangkung mengandung vitamin A yang mendukung kesehatan mata dan kulit. Dan ada mineral atau kalium. Kalium mendukung fungsi jantung dan pembuluh darah. Komponen yang mendukung untuk penderita acidemia isopalerik ini adalah kangkung merupakan sumber makanan yang baik untuk penderita acidemia isopalerik karena rendah leusin dan dapat memberikan banyak vitamin dan mineral tanpa memperburuk kondisi metabolik mereka. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada melon, seperti yang dapat dilihat dalam tabel untuk kandungan gizinya. Kandungan gizi utama dari melon ini adalah vitamin C. Melon kaya akan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Lalu ada kalium. Melon mengandung kalium yang mendukung keseimbangan elektrolit dan kesehatan jantung. Lalu ada air. Melon memiliki kandungan air yang sangat tinggi yang membantu dehidrasi tubuh.
Vitamin C dan kalium dalam melon ini adalah zat gizi yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan tanpa beresiko memperburuk metabolisme asam amino pada penderita asidemia isofalerik. Melon juga memiliki kadar leusin yang rendah sehingga direkomendasikan untuk penderita asidemia isofalerik. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kentang seperti yang dapat dilihat dalam tabel untuk kandungan gizinya. Kandungan gizi utama dari kentang ini ada karbohidrat tepati. Kentang kaya akan karbohidrat kompleks yang memberikan energi stabil bagi tubuh. Lalu ada kalium. Kentang mengandung kalium yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan fungsi jantung. Lalu ada vitamin C. Kentang juga mengandung vitamin C meskipun dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan melon. Karbohidrat dalam kentang ini memberikan energi yang dibutuhkan tanpa mengandung leusin dalam jumlah signifikan. Selain itu, kalium dalam kentang juga mendukung fungsi metabolik yang sehat. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah minyak zaitun. Untuk kandungan gizinya dapat dilihat dalam tabel. Kandungan gizi utamanya ini adalah asam lemak tak jenuh tunggal. Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. Asam lemak tak jenuh tunggal dalam minyak zaitun ini dapat mendukung kesehatan jantung dan sel tanpa mengandung leusin, sehingga aman untuk penderita asidemia isofalerik. Slide selanjutnya. Nah, berikut merupakan makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita asidemia isofalerik. Ada daging merah seperti daging sapi, telur, terutama putih telur, kacang merah, dan yogurt. Nah, untuk penjelasan dari gambar ini yaitu pada individu normal, protein yang dikonsumsi dari makanan atau yang diambil dari jaringan otot ini dipecah menjadi asam amino. Salah satu asam amino yang dihasilkan ini adalah leusin. Leusin ini diubah menjadi asam isofalerat. Enzim ini berfungsi untuk memecah asam isofalerat menjadi senyawa lain yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi dan mendukung pertumbuhan. Enzim yang dimaksud ini adalah enzim isovaleric CoA dehydrogenase. Nah, untuk gambar yang di sampingnya ini adalah pada individu yang menderita asidemia isofalerik. Individu dengan asidemia isofalerik ini memiliki defisiensi atau kekurangan enzim isofalerik CoA dehydrogenase. Karena enzim ini tidak aktif, asam isofalerat ini tidak dapat dipecah dan mulai menumpuk di tubuh. Penumpukan asam isofalerat dan zat beracun lainnya ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Slide selanjutnya. Sehingga makanan-makanan berikut ini tidak direkomendasikan untuk penderita asidemia isofalerik seperti daging merah atau daging sapi. Untuk zat gizinya dapat dilihat dalam tabel. Kandungan gizi utamanya ini ada protein. Daging sapi adalah sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial, termasuk leusin. Leusin ini adalah salah satu dari 3 asam amino rantai cabang atau BCAA yang ditemukan dalam jumlah tinggi pada daging sapi. Lalu ada zat besi. Daging sapi mengandung zat besi heme yang mudah diserap tubuh yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Nah, leusin ini adalah komponen utama yang membuat daging sapi tidak direkomendasikan untuk penderita asidemia isofalerik karena leusin tidak dapat diproses dengan baik oleh tubuh penderita asidemia isofalerik yang dapat menyebabkan penumpukan zat berbahaya dalam tubuh. Slide selanjutnya. Untuk telur ayam, khususnya ini bagian putih telurnya. Untuk zat gizinya dapat dilihat dalam tabel. Kandungan zat gizi utamanya ini ada protein. Putih telur mengandung protein yang sangat tinggi, termasuk leusin yang merupakan bagian dari protein tersebut. Putih telur dikenal sebagai sumber protein murni karena sebagian besar protein telur terdapat di dalamnya. Lalu mengandung vitamin B2 atau riboflavin. Putih telur juga mengandung vitamin B2 yang penting untuk metabolisme energi. Lalu mengandung mineral yaitu kalium dan natrium. Putih telur mengandung kalium dan natrium dalam jumlah yang lebih kecil. Leusin dalam putih telur menjadi alasan utama mengapa putih telur tidak direkomendasikan bagi penderita asidemia isofalerik karena leusin dapat memperburuk kondisi metabolisme mereka. Selanjutnya adalah kacang merah. Untuk kandungan gizinya dapat dilihat dalam tabel. Kandungan gizi utamanya ada protein,
Kacang merah merupakan sumber protein nabati yang kaya dan protein dalam kacang merah mengandung leusin dalam jumlah yang signifikan. Lalu karbohidrat kompleks. Kacang merah kaya akan karbohidrat kompleks dan serat yang mendukung pencernaan. Dan ada juga zat besi dan mineral lainnya. Kacang merah juga mengandung zat besi, magnesium, kalium, dan kalsium. Leusin yang terdapat dalam kacang merah adalah alasan utama mengapa makanan ini tidak dianjurkan bagi penderita acidemia isofalerik. Karena tubuh penderita tidak dapat mengurai leusin dengan baik yang beresiko menyebabkan akumulasi asam isofalerik dalam tubuh. Dan yang terakhir ada yogurt. Untuk kandungan gizinya dapat dilihat dalam tabel. Yogurt mengandung protein tinggi sekitar 3,3 hingga 7,9 gram per 100 gram. Termasuk asam amino leusin yang dapat meningkatkan kadar isofalerat dalam darah, memperburuk gejala dan komplikasi. Yogurt juga mengandung laktosa yang meskipun sebagian terfermentasi menjadi asam laktat masih bisa menyebabkan masalah pencernaan pada individu yang sensitif, dan yogurt juga kaya akan kalsium dan fosfor yang jika berlebihan dikonsumsi dapat mempengaruhi metabolisme, keseimbangan elektrolit, dan fungsi ginjal. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan referensi yang kami ambil untuk menyusun presentasi kali ini. Slide selanjutnya. Untuk sesi diskusi, untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Untuk pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mengapa bau khas muncul pada penderita acidemia isofalerik? Jawabannya yaitu acidemia isofalerik terjadi ketika enzim yang disebut isovaleric-CoA dehidrogenase atau IFD tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik. Tugas enzim ini adalah membantu memecah zat yang disebut dengan isovaleric-CoA. Zat ini diproduksi di dalam tubuh ketika asam amino leusin dipecah. Ketika anak dengan acidemia isofalerik mengonsumsi makanan yang mengandung leusin, zat yang disebut asam isofalerat akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan masalah. Akibatnya, tubuh berusaha mengeluarkan kelebihan asam isofalerat ini melalui keringat, urin, dan nafas. Asam isofalerat memiliki bau yang khas dan kuat, sehingga ketika dikeluarkan dari tubuh, menimbulkan bau yang berbeda pada keringat, nafas, bahkan urin pada penderita. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 4. Apakah terdapat dampak jangka panjang dari acidemia isofalerik terhadap perkembangan kognitif dan neurologis anak? Slide selanjutnya. Acidemia isofalerik ini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif dan neurologis anak jika tidak ditangani dengan baik. Gangguan ini terjadi akibat kekurangan enzim isovaleric-CoA dehidrogenase yang menyebabkan penumpukan asam isofalerik dalam tubuh, terutama dalam darah dan urin. Akumulasi asam isofalerik ini dapat mempengaruhi otak dan sistem saraf pusat yang berisiko menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif pada anak. Anak-anak dengan kondisi ini mungkin mengalami kesulitan dalam berbicara, berjalan, atau mengkoordinasikan gerakan tubuh. Selain itu, penumpukan asam isofalerik juga dapat menyebabkan kejang yang berulang-ulang jika tidak terkontrol dan berdampak pada perkembangan otak, mengarah pada gangguan fungsi motorik dan pengendalian tubuh. Gangguan perkembangan neurologis dan psikologis seperti masalah dengan kecerdasan emosional, perilaku, dan intelektual juga dapat terjadi akibat kerusakan jaringan otak. Jika tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, anak-anak dengan acidemia isofalerik berisiko mengalami keterbelakangan mental dan cacat fisik. Namun dengan pengelolaan yang tepat seperti diet rendah leusin dan terapi medis lainnya, risiko tersebut dapat dikurangi. Dan banyak anak dapat berkembang secara normal meskipun ada potensi gangguan jika pengobatan tidak dilakukan dengan benar. Dengan pengobatan yang cepat dan tepat, dampak jangka panjang acidemia isofalerik ini dapat diminimalkan, memungkinkan anak untuk tumbuh dengan lebih baik secara kognitif dan fisik. Slide selanjutnya.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam presentasi kami dan terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.